Sore, saya Yohana Gebi dan juga teman saya Maria Francina Matulesi akan menjelaskan peralihan hak atas tanah, jual beli, tukar menukar, dan hibah. Kami dari kelompok 10. Baik, pengertian peralihan hak atas tanah. Pengertian peralihan hak atas tanah adalah beralihnya atau berpindahnya hak kepemilikan sebidang tanah atau beberapa bidang tanah dari pemilik semula kepada pemilik yang baru karena sesuatu atau perbuatan hukum tertentu. Perbuatan hukum pemindahan hak bertujuan untuk memindahkan hak atas tanah kepada pihak lain untuk selama-lamanya. Dalam hal ini, dalam subjek hukumnya memenuhi syarat sebagai pemegang hak atas tanah. Kedua, peralihan hak atas tanah bisa terjadi karena pewarisan tanpa wasiat dan perbuatan hukum pemindahan hak, yakni sebagai berikut. A. Pewarisan tanpa wasiat menurut hukum perdata. Jika pemegang sesuatu hak atas tanah meninggal, maka hak tersebut karena hukum beralih kepada ahli warisnya. B. Pemindahan hak berbeda dengan beralihnya hak atas tanah karena pewarisan tanpa wasiat yang terjadi karena peristiwa hukum dengan meninggalnya pemegang hak. Dalam perbuatan hukum pemindahan hak, hak atas tanah yang bersangkutan sengaja dialihkan kepada pihak lain. Bentuk pemindahan haknya dapat berupa jual beli, yaitu tanah tersebut dijual kepada pihak lain, tukar menukar, hibah, lelang, pelepasan hak, dan pemasukan dalam perusahaan. Yang kedua, peralihan hak atas tanah melalui jual beli. Hukum pertanahan berdasarkan hukum adat, sehingga jual beli atas tanah yang dilakukan menurut hukum adat bukanlah suatu perjanjian, sebagaimana yang dimaksud dalam rumusan KUH Perdata, melainkan suatu perbuatan hukum yang dimaksudkan untuk menyerahkan tanah yang bersangkutan oleh penjual kepada pembeli, dan bersamaan dengan itu penjual menyerahkan harganya kepada pembeli. Jadi antara pembayaran harga dan penyerahan haknya dilakukan secara bersamaan, dan sejak saat itu pula hak atas tanah yang bersangkutan telah berpindah yang disebut terang dan tunai. Berbagai halnya dalam sistem hukum barat, di mana hak milik atas tanahnya tidak dapat langsung berpindah kepada si pembeli selama penyerahan yuridisnya belum dilakukan, karena antara perjanjian jual beli dengan penyerahan yuridisnya atau balik nama dipisahkan secara tegas. Misalnya suatu penyetoran sejumlah uang di bank untuk si penjual belum berarti tanah yang dijual itu otomatis menjadi milik si pembeli, tetapi si pembeli masih harus melakukan suatu perbuatan hukum lagi, yaitu balik nama untuk dikukuhkan sebagai pemilik tanah yang baru. Selanjutnya, ada dua hal penting yang perlu diperhatikan dalam jual beli tanah, yaitu 1. Mengenai subjek jual beli tanah adalah para pihak yang bertindak sebagai penjual dan pembeli. Yang perlu diperhatikan dalam hal ini adalah calon penjual berhak menjual, yaitu pemegang sah dari hak atas tanah tersebut, baik itu milik perorangan atau keluarga. Yang kedua, mengenai objek tanah adalah hak atas tanah yang akan dijual. Di dalam jual beli tanah, tujuan membeli hak atas tanah adalah supaya dapat secara sah menguasai dan mempergunakan tanah. Tetapi secara hukum yang dibeli atau dijual bukannya tanah tetapi hak atas tanahnya. Selanjutnya, dalam subjek hukum jual beli tanah ada 4 syarat mengenai sahnya suatu perjanjian jual beli hak atas tanah tersebut, yaitu 1. Syarat sepakat yang mengikat dirinya. Dalam syarat ini berarti kedua pihak sama-sama sepakat untuk mengadakan suatu perjanjian jual beli yang mutlak dibuatkan suatu perjanjian tertulis berupa akta yang harus dibuat dan dihadapkan pejabat khusus, yaitu PPAT. Yang kedua, syarat cakap. Untuk mengadakan suatu perjanjian perbuatan hukum, dalam hal ini perjanjian jual beli hak atas tanah, maka yang berhak adalah para pihak yang sudah memenuhi syarat dewasa menurut hukum, sehat pikiran, dan tidak berada di bawah pengampuan. Yang ketiga, syarat hal tertentu. Apa yang diperjanjikan harus dicantumkan dengan jelas dalam akta jual beli, baik itu mengenai luas tanah, letaknya, sertifikatnya. Yang keempat, syarat sebab yang halal. Di dalam pengadaan suatu perjanjian, isi dan tujuan dalam perjanjian itu harus jelas dan berdasarkan atas keinginan kedua belah pihak yang mengadakan perjanjian. Dengan adanya perpindahan hak atas milik tanah, maka pemilik yang baru akan mendapatkan tanah hak miliknya dan wajib mendaftarkannya pada kantor pertanahan setempat yang sebelumnya dibuat dahulu aktanya di hadapan PPAT. Di dalam pasal 37 Peraturan Pemerintahan nomor 24 tahun 1997 menyebutkan bahwa peralihan hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah melalui jual beli, penukar, hibah, pemasukan dalam perusahaan, dan perbuatan hukum pemindahan hak lainnya kecuali lelang dapat didaftarkan jika dibuktikan dalam akta yang dibuat PPAT yang berwenang menurut perundang-undangan. Peralihan hak atas tanah melalui tukar menukar. Perjanjian hak atas tanah melalui tukar menukar sebenarnya adalah 2 transaksi peralihan hak. Contoh, A menukar tanah dengan tanah milik B. Itu juga berarti A menjual tanahnya kepada B dan B menjual tanahnya kepada A.
dalam suatu bersamaan sehingga dapat dibuat dalam satu akta PPAT, yaitu akta tukar menukar. Walau dalam hal pajak harus dipungut 2 kali PPh dan 2 kali BPhtB. Objek peralihan hak melalui tukar menukar adalah sebagai berikut. 1. Hak milik dasar hukum terjadinya peralihan hak milik dapat dilihat berdasarkan ketentuan pasal 20 ayat 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang UU-PA yang menyebutkan bahwa hak milik dapat beralih dan dialihkan kepada hak milik lain. Selain itu, ketentuan pasal 26 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang UU-PA menyebutkan bahwa salah satu peralihannya adalah dengan penukaran. Yang kedua, hak guna usaha dasar hukumnya terjadi peralihan hak guna usaha dapat dilihat berdasarkan ketentuan pasal 28 ayat 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang UU-PA yang menyebutkan bahwa hak guna usaha dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain. Selain itu, ketentuan pasal 16 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 menyebutkan bahwa salah satu cara peralihannya adalah dengan tukar menukar. Ketiga, hak guna bangunan atau dasar hukumnya terjadi peralihan hak guna bangunan dapat dilihat berdasarkan ketentuan pasal 35 ayat 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang UU-PA yang menyebutkan bahwa hak guna bangunan dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain. Yang keempat, hak pakai. Dasar hukum terjadinya peralihan hak pakai diatur dalam ketentuan pasal 43 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang UU-PA. Ketentuan tersebut menyebutkan bahwa sepanjang mengenai tanah yang dikuasai langsung oleh negara, maka hak pakai hanya dapat dialihkan kepada pihak lain dengan izin pejabat yang berwenang. Hak pakai atas hak tanah milik hanya dapat dialihkan pada pihak lain jika hal itu dimungkinkan dalam perjanjian yang bersangkutan. Selanjutnya, pada dasarnya, tukar menukar merupakan sebuah perjanjian sama halnya seperti jual beli. Untuk melakukan sebuah perjanjian tukar menukar yang sah, maka harus dipenuhi syarat sahnya perjanjian yang disebutkan dalam ketentuan pasal 1320 KUH Perdata. Adapun syarat sahnya perjanjian menurut ketentuan pasal tersebut adalah sebagai berikut. A. Kesepakatan mereka yang mengikat dirinya. B. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan. C. Suatu hal tertentu. D. Suatu sebab yang halal. Syarat peralihan hak atas tanah melalui tukar menukar harus memenuhi syarat antara lain. 1. Objek tanah itu harus memiliki status tanah yang sama. Misalnya kedua bidang tanah itu harus sama-sama hak milik atau sama-sama HGB atau sama-sama HGU dan sebagainya. Yang kedua, objek tanah tersebut harus berada dalam satu wilayah kantor pertanahan dalam kota, kabupaten yang sama karena menyangkut pendaftaran tanahnya. Sekian dari penjelasan saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Maria Francina Matulesi. Terima kasih. Peralihan hak atas tanah melalui tukar menukar. Pada dasarnya, tukar menukar merupakan sebuah perjanjian sama halnya seperti jual beli. Untuk melakukan sebuah perjanjian tukar menukar yang sah, maka harus dipenuhi syarat-syarat perjanjian disebutkan dalam ketentuan pasal 1320 KUH Perdata. Adapun syarat sahnya perjanjian menurut ketentuan pasal tersebut adalah sebagai berikut. A. Yang pertama, kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya. Yang kedua, kecakapan untuk membuat suatu perikatan. Yang ketiga, suatu hal tertentu. Yang keempat, suatu sebab yang halal. Terus yang kedua, syarat peralihan hak atas tanah melalui tukar menukar harus memenuhi syarat antara lain. Yang pertama, objek tanah itu harus memiliki status tanah yang sama. Misalnya kedua bidang tanah itu harus sama-sama hak milik atau sama-sama HGB atau sama-sama HGU dan sebagainya. Terus yang kedua, objek tanah tersebut harus berada dalam satu wilayah kantor pertanahan dalam kota atau kabupaten yang sama karena menyangkut pendaftaran tanahnya. Dalam hal tukar menukar, yang objek haknya hak atas tanah baik yang berada dalam satu wilayah kabupaten antar wilayah maupun antar wilayah kabupaten sebagai syarat formalnya harus dibuat dengan akte otentik yang dibuat oleh PPAT. Semua akte yang merupakan kewenangan PPAT untuk membuatnya adalah akte otentik, termasuk di sini adalah akte tukar menukar. Persyaratan pendaftaran tanah atau pemilihan data peralihan hak tukar menukar adalah
Yang pertama, sertifikat asli yang sudah dicek dengan buku tanahnya. Yang kedua, akta tukar-menukar harus dari PPAT. Yang ketiga, izin pemindahan hak apabila di dalam sertifikat atau keputusannya dicantumkan tanda yang menyatakan bahwa hak tersebut hanya boleh dipindah tangankan jika telah diperoleh izin dari instansi yang berwenang. Yang keempat, fotokopi SPPT dan PBB 10 tahun ke belakang yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket. Yang kelima, penyerahan bukti BPHTB dan bukti bayar uang pemasukan pada saat pendaftaran hak. Yang keenam, penyerahan BPHTB dan bukti SSP atau PPH untuk perolehan tanah lebih dari 60 juta rupiah. Yang ketujuh, identitas diri kedua pemilik tanah. Yang kedelapan, luas letak dan penggunaan tanah yang dimohon. Yang kesembilan, pernyataan tanah tidak sengketa. Yang 10, pernyataan tanah dikuasai secara fisik. Selanjutnya, peralihan hak atas tanah primer melalui hibah. Hibah dalam arti pemberian juga bermakna bahwa pihak penghibah bersedia melepaskan haknya atas benda yang dihibahkan. Dikaitkan dengan suatu perbuatan hukum, hibah termasuk salah satu bentuk pemindahan hak milik. Pihak penghibah dengan sukarela memberikan hak miliknya kepada pihak penerima hibah tanpa ada kewajiban dari penerima untuk mengembalikan harta tersebut kepada pihak pemilik pertama. Dalam konteks ini, hibah sangat berbeda dengan pinjaman yang mesti dipulangkan kepada pemilik semula. Dengan terjadinya akad hibah, maka pemilik sekarang dipandang sudah mempunyai hak penuh atas harta itu sebagai hak miliknya sendiri. Hibah tanah merupakan pemberian seseorang kepada orang lain dengan tidak ada penggantian apapun yang dilakukan secara sukarela, tanpa ada kontra prestasi dari pihak penerima pemberian, dan pemberian itu dilangsungkan pada saat si pemberi masih hidup. Jadi hibah adalah peralihan hak atas tanah, merupakan suatu perbuatan hukum yang bertujuan memindahkan hak dari suatu pihak ke pihak lain, dan penerima tidak memberikan imbalan dalam bentuk apapun. Terus selanjutnya, berdasarkan pasal 1666 KUH Perdata, pasal 1 ayat 1 menyebutkan hibah adalah suatu perjanjian dengan mana si penghibah di waktu hidupnya dengan cuma-cuma dengan tidak dapat ditarik kembali menyerahkan suatu benda guna keperluan si penerima hibah yang menerima penyerahan itu. Jadi, pengertian pasal 1666 BW yang dinamakan pemberian atau hibah ialah suatu perjanjian di mana pihak yang satu menyanggupi dengan cuma-cuma secara mutlak memberikan suatu benda pada pihak yang lainnya. Pihak mana menerima pemberian itu. Sebagai suatu perjanjian, pemberian itu seketika mengikat dan tidak dapat dicabut kembali begitu saja menurut kehendak satu pihak. Jadi berlainan sekali sifatnya dari suatu hibah wasiat atau pemberian dalam suatu testamen yang baru memperoleh kekuatan mutlak apabila orang yang memberikan benda sudah meninggal dan sebelumnya ia dapat ditarik kembali. Terus selanjutnya, hal-hal dalam perjanjian hibah. Yang pertama itu objek. Menurut ketentuan yang terdapat dalam pasal 1667 KUH Perdata yang berbunyi hibah hanyalah dapat mengenai benda-benda yang sudah ada. Jika hibah itu meliputi benda-benda yang baru akan ada di kemudian hari, maka sekadar mengenai itu hibahnya batal. Dari ketentuan yang terdapat dalam pasal di atas, maka dapat diketahui bahwa perjanjian hibah adalah benda yang sudah ada, baik berupa benda bergerak maupun benda tidak bergerak. Yang kedua, larangan. Hal-hal yang tidak boleh dilakukan dalam penghibahan adalah sebagai berikut. Yang pertama, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 1668 menyebutkan si penghibah tidak boleh memperjanjikan bahwa ia tetap berkuasa untuk menjual atau memberikan kepada orang lain suatu benda yang termasuk dalam hibah. Hibah semacam itu sekedar mengenai benda tersebut dianggap sebagai batal. Yang kedua, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal 1670 menyebutkan suatu hibah adalah batal jika dibuat dengan syarat bahwa si penerima hibah akan melunasi hutang-hutang atau beban-beban lain selain dinyatakan dengan tegas di dalam akte hibah sendiri atau dalam suatu daftar yang ditempelkan padanya. Yang ketiga, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal 1678 menyebutkan dilarang adalah penghibahan antara suami istri selama perkawinan, karena suami istri tanpa perjanjian kawin pemisahan harta berarti satu harta atau harta campur. Yang keempat, berdasarkan KUH Perdata pasal 1684, penghibahan yang diberikan kepada seorang perempuan bersuami tidak dapat diterima selain menurut ketentuan-ketentuan dari bab 5 buku ke-1 KUH Perdata. Terus selanjutnya,
Hal-hal yang membatalkan akte hibah telah dijelaskan dalam pasal 1688 BW. Suatu hibah tidak dapat ditarik kembali maupun dihapuskan karenanya, melainkan dalam hal tersebut: yang pertama, karena tidak dipenuhi syarat-syarat dengan mana penghibahan telah dilakukan. Terus yang kedua, jika si penerima hibah telah bersalah melakukan atau membantu melakukan kejahatan yang mengambil jiwa si penghibah atau suatu kejahatan lain terhadap si penghibah. Yang ketiga, jika ia menolak memberikan tunjangan nafkah kepada si penghibah setelah orang ini jatuh dalam kemiskinan. Yang keempat, hibah kepada non-ahli waris diatur batasan jumlah harta, benda, atau barang yang dapat dihibahkan, sehingga juga perlu melihat bagian kedua BW, khususnya pasal-pasal yang memuat ketentuan tentang batasan legitime party, yakni pasal 913, 949, 920, serta peraturan perundang-undangan lainnya seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Terus adanya unsur perbuatan melawan hukum dalam hal penghibahan dapat pula membatalkan akte hibah. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.